Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tribuners, hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita ambil semua keberkahan di bulan Ramadan ini, dan kita tidak akan pernah berhenti sebelum kemudian hidangan kebaikan yang Allah sajikan kepada kita di bulan Ramadan ini habis kita lahap. Sebagaimana kemudian kalau kita disajikan makanan, walaupun perut ini sudah kenyang, tapi kemudian kita masih melahap yang namanya makanan itu. Walaupun ini berbahaya sebenarnya untuk kesehatan tubuh kita. Lain halnya dengan ibadah Ramadan. Yang kali ini kita akan membahas bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Apa makna tarbiyah? Tarbiyah maknanya adalah mendidik. Mendidik apa? Mendidik jiwa kita. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Keberuntungan itu hanya milik orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya keberuntungan, kesuksesan, kemenangan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Bukankah Ramadan akan menghantarkan kita menjadi insan yang bertakwa? La'allakum tattaqun. Dan cuma orang-orang yang mulia yang akan memuliakan bulan Ramadan, dan cuma orang-orang yang rendah yang akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian mereka mengalpakan atau kemudian menganggap rendah yang namanya puasa Ramadan tersebut. Tribuners, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sebagaimana tema kita hari ini adalah bulan tarbiyah. Mentarbiyah apa? Pertama dan utama yang kita tarbiyah adalah nafsu kita. Kenapa? Karena nafsu ini kata ulama kita seperti bayi. Anak bayi tidak akan kemudian pernah mau melepaskan susuannya ketika kemudian ibu tidak berani menyapihnya. Begitu juga dengan hawa nafsu. Dan orang yang rendah adalah orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Maka di bulan Ramadan ini Allah mentarbiyah kita untuk satu hal yang sangat agung. Kalau yang halal saja di bulan Ramadan ini kita bisa kemudian menahannya, lapar, haus, hubungan yang sah kita dengan pasangan kita, kemudian kita dapat tahan dari azan subuh sampai kemudian azan maghrib, apatah lagi kemudian yang haram. Dan hari ini kemudian dan di bulan-bulan ini kita disibukkan dengan kemudian orang-orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak haram. Maaf, yang tidak halal. Tribuners, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bertakwa, dan kita berharap bulan Ramadan ini adalah bulan di mana semua orang berlomba-lomba untuk mentarbiyah, mendidik dirinya. Hanya mau melakukan atau mengambil atau memakan dan meminum yang halal-halal saja. Dan mereka tidak pernah kemudian bercita-cita untuk memakan, mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Kenapa? Karena ini ciri orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Nanti banyak orang yang berpuasa yang mereka dapatkan cuma lapar dan dahaga. Bukan mereka mendapatkan pahala dan penghapusan dosa, akan tetapi yang mereka dapatkan cuma lapar dan dahaga. Na'udzubillah min zalik. Tribuners, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyampaikan kepada kita, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal laghwi warrafathi. Sesungguhnya hakikat puasa mentarbiyah diri kita agar kemudian lisan ini tidak berkata-kata yang kotor, yang sia-sia, yang jorok. Maka kalau itu terjadi pada diri kita, maka Ramadan bukan mentarbiyah kita, justru kita sedang menistakan Ramadan. Tribuners, hamba Allah
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat bulan tarbiyah adalah ketika lisan ini sanggup kita untuk menjaganya dari sesuatu yang dapat membatalkan pahalanya. Kenapa? Karena di dalam Islam, sebagaimana yang ditulis oleh ulama-ulama kita, ada dua hal ya yang dapat membatalkan Ramadan. Batal wajib qada, seperti orang sakit, ya, ibu haid dan seterusnya. Puasanya kemudian apa? Wajib diqada. Sedangkan yang kedua, puasanya sah karena dia tidak makan memang dan tidak minum dari azan subuh sampai kemudian azan maghrib. Akan tetapi kemudian dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari apa yang dia lakukan. Ini kelelahan dan lelah. Sampai mana? Sampai kapan kita mau mendapatkan ibadah puasa yang hanya mendapatkan kelelahan, capek, lapar, dan dahaga? Ini kesempatan kita untuk meraih malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Ketika sejak awal kita sudah mentarbiyah kita hanya mau melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa-apa yang kemudian dibenci oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjauhinya. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini 1440 Hijriah adalah bulan yang betul-betul mentarbiyah kita 1 bulan, agar ke 11 bulan ke depan kita sanggup kemudian apa? Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tetap seperti orang yang berpuasa walaupun kemudian bulan puasa sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat muttaqin kepada semua kita yang menyaksikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwat tawwabur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.